Selamat petang, saudara. Kami dari SMA Plus 17 Palembang hari ini hadir sebagai penyiar TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya Muhammad Najmi Faza. Dan saya Ririn Wijaya. Kami hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-60 TVRI dan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Selain itu juga kami hadir dalam rangka mensosialisasikan migrasi dari analog ke digital. Silakan mengganti pesawat televisi Anda ke pesawat televisi digital, atau jika belum diganti silakan ganti dan tambahkan set-top box ke televisi Anda. Saksikan terus kami di Sumatera Selatan hari ini dan cintailah TVRI. Rangkaian Sumatera Selatan hari ini akan diawali dengan 2 cuplikan berita utama. Tiga pelaku pembegalan diringkus polisi. ASN dan pegawai kontrak di Pemkab Pali wajib booster. Berita pertama kita awali dari kota Palembang. 3 pelaku pembegalan yang tak segan-segan lukai korbannya diringkus polisi. Para pelaku dalam menjalankan kejahatan bermoduskan tabrakan kendaraan ke kendaraan korban. Inilah rekaman CCTV saat pelaku melakukan aksi pembegalan di daerah perkampungan di Kecamatan Kemuning. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku menabrakan motor yang mereka kendarai ke motor korban. Pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Korban yang ketakutan menyerahkan handphone dan berlari meninggalkan kendaraannya. Pelaku kemudian kabur membawa barang milik korban. Kanit 1 Subdit Jatanras Polda Sumsel Kompol Willy Oscar mengatakan pelaku sudah beraksi memegal para korbannya sebanyak 2 kali di kota Palembang. Modus yang digunakan pelaku selalu sama, yakni mengincar sejumlah warga menggunakan senjata tajam. Dalam menjalankan aksi jahatnya, pelaku berkeliling mencari korbannya di tempat yang sepi saat dini hari. Jadi begal di belakang PTC yang viral kemarin itu. Jadi motor, Scoopy, dompet, handphone, sama duit. Ya, untuk korban itu kamu apa ini? Dikejar ya. Kamu takut pakai motornya? Parang. Itu parangnya tadi mana? Berapa kali dia nih? Jadi untuk sementara ini ada 2 TKP. Sikoknya lagi yang ada di BLK. 3 dari 5 pelaku pembegalan saat ini sudah diamankan. Dari penangkapan ini, polisi juga menyita 2 senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Romiko TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Berita selanjutnya, saudara. Pelaku pembunuhan pekerja dinas kebersihan ditangkap polisi yang dibantu anggota TNI AU Lanut Sri Mulyono saat pelaku keluar dari persembunyiannya di hutan. Pelaku bernama Dadang yang sehari-harinya sebagai pencari barang bekas ditangkap setelah keluar dari tempat persembunyiannya di kawasan hutan wilayah Landasan Udara TNI Angkatan Udara, Sukarame. Pelaku yang sempat melarikan diri dan bersembunyi di kawasan hutan keluar dari tempat persembunyiannya karena ketakutan akan dipatok ular berbisa. Lantaran kondisi hutan yang gelap gulita, saat dirinya keluar dari hutan, polisi dibantu personil TNI Angkatan Udara langsung menangkap dan menggelandangnya ke Kapolsekta Sukarame. Informasi dari teman-teman TNI juga pada kurang lebih pukul 1 dini hari, pelaku keluar dari persembunyian di hutan kawasan Bandara Lamarustu dan berhasil kami ringkus bersama-sama dengan teman-teman dari AWI. Di hadapan petugas, pelaku mengaku pembunuhan dilakukan karena dendam. Lantaran tiap kali hendak mengambil botol plastik di tempat sampah di wilayah kerja korban, pelaku sering tidak diperbolehkan. Puncaknya, saat bertemu korban, pelaku langsung menusukkan senjata tajam ke tubuh korban. Lantaran ada warga yang melihat, pelaku yang dikejar pun ketakutan dan berlari ke dalam hutan. Atas perbuatannya, Dadang dikenakan Undang-Undang Pembunuhan dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menggerebek tempat persembunyian pelaku pembacokan terhadap seorang PNS di Palembang. Pelaku ditangkap beserta senjata tajam untuk melukai korban.
Unit Pidana Umum dan Tekap 134 Polrestabes Palembang menggerebek rumah ED yang merupakan otak pembacokan terhadap Aditya yang merupakan pegawai negeri sipil di pemerintah kota Palembang. Dari penangkapan ini, polisi mendapati sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk melukai tangan korban. Dari pengakuan korban saat itu, dirinya sedang menunggu paket. Tiba-tiba 4 orang pelaku langsung menyerang dengan menggunakan senjata tajam hingga membuat tangan korban terluka parah. Pesanan makan simpang kantor lurah di Tapi abang kenal sama orang itu? tahu tapi Udah dekat? tidak dekat. Dia cekcok cuci mulut. Oh, sama dia. Dia merasa Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi menjelaskan, pelaku ED merupakan otak utama pengeroyokan dan berakhir dengan pembacokan. Dari catatan polisi, pelaku sudah tercatat atas kasus lainnya yang kini masih berjalan. Dan untuk motif masih kita juga dalami juga, karena informasi katanya dia sempat cekcok macam, nanti kita dalami lagi. Nah, untuk informasi juga pelaku ini juga ada terlibat mungkin permasalahan atau laporan polisi lain di kami, itu juga sedang kita dalami. Mudah-mudahan semua cepat terungkap dan bisa kita proses lebih lanjut. Korban PNS, Bang? Ya, kemudian PNS. Kini polisi terus mengejar 3 orang pelaku lainnya yang terlibat pengeroyokan terhadap korban. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Untuk informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini. Terima kasih Anda tetap bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Berita selanjutnya, Saudara. Dana bagi hasil untuk sektor pertambangan dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak kunjung cair. Total dana bagi hasil yang belum cair itu mencapai 22 miliar rupiah. Untuk tahun 2019 dan tahun 2020, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menerima dana bagi hasil sektor pertambangan dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku, Darmawan Irianto menjelaskan, khusus untuk Oku, total dana bagi hasil yang belum dicairkan pusat nilainya sekitar 22 miliar rupiah. Menyikapi hal itu, Dispenda Oku bersama 9 kabupaten kota di Sumsel saat ini tengah berjuang agar dana bagi hasil itu bisa dicairkan pusat pada 2022 ini. Ditambahkan Darmawan, perjuangan ini mulai ada titik terang, karena menurut informasi dari provinsi, dana bagi hasil untuk sektor pertambangan itu akan dicairkan pemerintah pusat dalam waktu dekat. Khusus untuk Oku akan dikirim uang senilai 14 miliar rupiah, sementara sisanya akan dibayar secara bertahap tahun depan. Dikatakan pula oleh Darmawan, permasalahan ini bermula sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Terkait kondisi ini, pemerintah pusat selama 2 tahun menghentikan pengiriman dana bagi hasil di sektor pertambangan untuk 9 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan kita bekerjasama dengan 9 kabupaten untuk melakukan penagihan-penagihan tersebut. Untuk Oku sendiri? Untuk Oku sendiri itu yang tertunggak 22 miliar. Insya Allah akan dibayarkan berdasarkan PMK nantinya. Sudah ada jadwal, Pak? Kapan rencana? Itu belum tahu. Kita menunggu dari provinsi. Full 100% dibayarnya, Pak? Mungkin bertahap. Bertahap, ya? Dibayar separuh dulu, baru per termin jatuhnya itu. Dari 9 kabupaten kota di Sumsel, ada 4 kabupaten menjadi penerima dana bagi hasil terbesar, yakni Muara Enim, Pali, Oku, dan Musi Banyu Asin. Retno Wirawijaya, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Komering Ulu.